warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian bakat dan minat. Baik, kita langsung masuk di pembahasan bakat dan minat. Bakat dan minat adalah dua aspek penting untuk mengenali potensi diri. Dengan memahami apa yang kita bisa dan apa yang kita suka, seseorang dapat mengembangkan diri secara maksimal dan menentukan arah hidupnya dengan lebih tepat. Kita masuk di pengertian bakat. Pengertian bakat adalah kemampuan alami yang membuat seseorang lebih mudah menguasai bidang tertentu. Kita masuk di pengertian minat. Minat adalah ketertarikan kuat pada suatu aktivitas yang membuat seseorang ingin melakukannya dengan senang hati. Yang ketiga, hubungan bakat dan minat. Bakat dan minat ada hubungan, yaitu harus berjalan bersama agar seseorang dapat berkembang secara optimal. Bakat memberi kemampuan, sedangkan minat memberi dorongan untuk terus belajar. Baik, kita masuk di contoh-contoh bakat dan minat. Contoh bakat yang pertama, seseorang yang sejak kecil mudah menangkap nada dan bisa menyanyikan lagu dengan tepat tanpa latihan. Berarti seseorang itu memiliki bakat dalam bidang musik. Contoh yang kedua, anak yang cepat memahami hitungan dan pola angka menunjukkan bakat matematika. Contoh yang ketiga, seseorang yang mampu menggambar dengan tepat walau belum pernah belajar, yaitu seseorang itu memiliki bakat seni rupa. Baik, itulah tadi contoh bakat. Dan yang kedua, contoh minat. Yaitu yang pertama, seseorang merasa senang membaca novel dan sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Ia memiliki minat pada membaca, yaitu literasi atau literasi. Contoh yang kedua, remaja yang suka menonton video astronomi dan sering mencari info tentang luar angkasa memiliki minat pada sains atau astronomi. Contoh yang ketiga, anak yang sangat menikmati kegiatan memasak dan sering bereksperimen di dapur memiliki minat pada dunia kuliner. Baik, kita masuk di contoh hubungan bakat dan minat. Yang pertama, seorang anak memiliki bakat menggambar dan juga minat membuat komik. Karena keduanya selaras atau berhubungan, ia berkembang pesat dan akhirnya mampu membuat ilustrasi profesional. Contoh yang kedua, seseorang punya bakat dalam bidang olahraga, kecepatan lari tinggi, dan juga minat berlatih atletik. Kombinasi ini membuatnya. Kita masuk di contoh jika hanya salah satu yang muncul, antara bakat atau bakat tanpa minat atau minat tanpa bakat. Bakat tanpa minat yaitu anak berbakat matematika tetapi tidak suka belajar matematika. Hasil belajarnya tidak optimal. Contoh yang minat tanpa bakat. Seseorang sangat suka bernyanyi tapi suaranya belum cukup bagus. Tetap bisa berkembang tetapi butuh latihan lebih keras karena dia tidak mempunyai bakat dalam bidang. Baik, kita masuk di pembahasan intinya. Peran bakat dan minat dalam pengenalan potensi diri. Bakat dan minat membantu seseorang memahami keunggulan sehingga dapat memilih jalur pendidikan ke karir yang sesuai. Poin yang kedua itu cara mengidentifikasi bakat dan minat. Itu bisa dilakukan dengan refleksi diri, tes psikologi, observasi dari orang sekitar, mencoba banyak aktivitas hingga evaluasi prestasi. Sehingga dengan itu kita bisa mencari bakat dan minat kita. Poin yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Itu ditentukan oleh faktor genetik atau lingkungan, pengalaman hidup, serta motivasi diri. Poin yang keempat yaitu manfaat mengenali bakat dan minat sejak dini, yaitu membantu menentukan jurusan dan karir, meningkatkan motivasi, mengurangi stres, dan membuat masa depan lebih terarah. Kita masuk di kesimpulan. Kesimpulan bakat dan minat yaitu bakat dan minat merupakan kunci penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi diri. Keduanya harus diperhatikan secara seimbang agar seseorang
dapat mencapai prestasi optimal dan menentukan arah hidupnya dengan tepat. Baik, itulah tadi penjelasan bakat dan minat. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.